Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo meminta kader yang disebut celeng tidak berkecil hati karena deklarasi tidak hanya pendukung Ganjar, tapi juga pendukung Puan Maharani. Rudi menyebut jika deklarasi yang dilakukan pendukung Ganjar Pranowo tidak bisa serta-merta disebut sebagai kesalahan. Mantan wali kota Solo ini justru mengusulkan agar DPD Jawa Tengah segera dibenahi agar tidak ada rangkap jabatan yang nantinya tidak menguntungkan langkah partai. Nah, untuk itu saya sangat mendukung dengan teman-teman yang dikatakan banteng celeng ini tidak perlu berkecil hati. Dan Pak Ganjar sendiri kan juga tidak minta untuk dideklarasikan. Yang mendeklarasikan adalah rakyat Indonesia yang mengetahui kinerja daripada Ganjar Pranowo. Nah, sehingga kalau saya guyonan dengan teman-teman, kalau bangsa Indonesia besok itu kepingin mendapatkan anugerah, kalau bahasa Jawanya itu ganjaran, ya Ganjar Pranowo. Itu saja. Ini dikatakan deklarasi ya monggo, yang punya hak untuk memberi sanksi itu adalah DPP. Menarik ini pilihan kata atau pilihan kalimat dari FX Rudiatmo, Mas Toto. Banyak banget ini clue yang disampaikan oleh Pak Rudi, mulai dari jangan berkecil hati karena yang celeng itu bukan hanya yang mendukung Ganjar. Kemudian kalau ada ganjarannya. Nah, gimana Mas Toto? Iya, ini yang menurut saya harus disikapi secara bijak ya dalam aturan disiplin partai. Saya pikir harus diapresiasi bahwa partai ini adalah partai pelopor, partai yang terpusat, menunggu keputusan ketua umum dan lain-lain. Ini bagus buat disiplin partai. Tapi jangan sampai kemudian tafsirnya membuat demokrasi yang berlangsung di bawah dalam konteks aspirasi yang bisa muncul dari kader baik secara individu ataupun secara berkelompok itu kemudian tertutup. Padahal kan kita tahu juga partai bisa memperoleh kemenangan termasuk memanfaatkan mesin politiknya secara optimal kalau keputusan nanti yang dibuat oleh partai pada ujungnya itu sesuai dengan aspirasi secara bottom up begitu. Nah, apa yang dikemukakan Pak Rudi tadi kan unek-uneknya aja secara pribadi, yaitu kalau saya coba tafsirkan belak-belakan lah itu mendukung Ganjar tanda kutip ya untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi kan dia tidak mengeluarkan sebuah deklarasi. Jadi itu yang menurut saya harus disikapi secara berhati-hati karena betul kalau ada deklarasi apalagi mengatasnamakan partai setelah surat keputusan DPP keluar itu menurut saya harus diberikan sanksi. Tapi jangan sampai aspirasi yang kemudian bisa jadi masukan buat DPP dan pimpinan partai itu kemudian menjadi tertutup. Artinya kan begini, ketika selalu ada bahasa ini khas ya, partai-partai itu mengatakan menunggu Ibu Ketua Umum, menunggu Bapak Ketua Umum. Tapi itu kan bukan dalam arti kita serahkan segalanya tanpa kemudian ada aspirasi dari bawah. Kalau gitu buat apa Anda mendirikan partai begitu kan yang mewadahi masyarakat dan konstituen secara menyeluruh. Itu yang menurut saya bisa jadi catatan dari nyelenehnya seorang FX Rudi tadi. Baik, Mas Baginda, tadi sudah Pak Rudi juga sudah ada belak-belakan tadi disebut oleh Mas Toto mendukung Ganjar meskipun dalam bukan bentuk deklarasi. Ini kan artinya DPC sudah seakan-akan mendukung Ganjar Pranowo meskipun tidak melalui deklarasi. Sebagai aspirasi, akankah ini ditangkap oleh PDI Perjuangan? DPD dari Jawa Tengah melihatnya? Ya, saya rasa begini Mbak. Di partai kita bukan ketika kita menganut sistem demokrasi terpimpin kemudian kader partai itu tidak punya suara atau tidak boleh bersuara, tidak boleh menyampaikan, tidak. Bahwasanya ada diskusi, kemudian ada aspirasi, kemudian kader partai itu boleh mengusulkan, itu sebenarnya tidak ada persoalan, tetapi ada mekanismenya itu. Dan itu mekanisme itu yang nanti akan diatur oleh partai. Itu. Nah, kemudian terkait yang disampaikan oleh Mas Rudi ya. Bukan hanya pendukung Mas Ganjar, tapi ada pendukung lainnya. Sebenarnya gini Mbak. Termasuk pendukung Puan Maharani? Yang kita persoalkan itu adalah ketika muncul surat DPP tanggal 11 Agustus itu. Nah itu sangat jelas bahwasanya semua kader partai itu dilarang keras itu untuk berbicara tentang calon presiden dan wakil presiden. Nah, ada yang mendeklarasikan
Mas Ganjar, tetapi bukan dari kader partai, relawan-relawan dan seterusnya itu monggo-monggo aja itu bukan urusan kita gitu. Asal bukan kader persoalan partai. iya, yang menjadi persoalan kita kalau itu dilakukan oleh kader partai, gitu. Apalagi itu struktur partai. Yang itu menurut yang kita anggap sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Baik, celeng versus banteng yang diuntungkan siapa Mas Toto? PDI atau Ganjar? Dalam konteks pemberitaan ini menguntungkan PDI Perjuangan, saya harus mengatakan seperti itu ya, karena jangan sampai kemudian partai terbesar ini menjadi penonton hanya karena ketakutan menyebut nama, gitu ya. Karena kita tahu sistem pemilu kita nanti serentak. Efek dari apa yang menjadi pemberitaan di pemilu presiden itu akan berimplikasi kepada pemilu legislatif, dan itu sudah dirasakan kenikmatannya oleh PDI Perjuangan. Kadernya menang, Pak Jokowi menang, kemudian partainya juga terangkat. Selain karena faktor mesin politik yang juga memang luar biasa ya. Tapi di sisi lain memang tetap perlu jadi catatan, jangan sampai kekisruhan yang tanda kutip sekarang kita belum bisa tafsirkan, apakah sebatas hanya antar individu atau sedikit kelompok di PDI Perjuangan, itu lama-lama menjelma menjadi sebuah perpecahan yang sesungguhnya. Padahal kita tahu partai ini, tadi Mas Baginda sudah mengatakan demokrasi terpimpin ketika sudah mengambil keputusan, itu kemudian biasanya solid. Nah, itu yang saya tadi katakan, jangan sampai penegakan aturan ini sifatnya ad hominem, hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, fraksi tertentu, apalagi sosok tertentu. Kalau itu yang terjadi, itu berpotensi menimbulkan perpecahan. Tapi kalau penegakan aturan ini memang ditujukan kepada siapapun, mau dia deklarasi kepada Puan, kepada Ganjar, kepada siapapun, bahkan termasuk kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri misalnya, yaitu harus ditegakkan aturan yang sesungguhnya, bukan hanya karena didasarkan pada tanda kutip permusuhan terhadap kelompok tertentu atau sosok tertentu. Oke, harus dilakukan secara adil, tidak boleh pada faksi tertentu atau sosok tertentu secara ad hominem. Satu lagi, Cindy, yang menarik nih gini. Pernyataan Ganjar tadi, sekali banteng tetap banteng, itu bisa ditafsirkan jadi dua loh. Satu, dia ingin menengahi bahwa saya tidak terlibat dalam kelompok di luar aturan yang dibuat oleh PDI Perjuangan. Kelompok celeng tapi yang gitu ya. kedua juga kemudian bahkan masuk pada pertanyaan besar. Ganjar ini mungkin tidak akan maju lewat partai di luar PDI Perjuangan. Karena dengan pernyataan tadi sekali banteng tetap banteng, tanda kutip ya, seakan-akan dia sudah memposisikan dirinya, saya akan tetap maju lewat PDI Perjuangan, andai kata memang itu diusung. Mas Baginda, terakhir untuk Mas Baginda, kata Ganjar Pranowo sekali banteng tetap banteng. Bagaimana DPD PDI Jawa Tengah memaknai pernyataan dari Ganjar itu? Ya, tentu kita berharap semua kader partai itu adalah banteng yang benar-benar sesungguhnya banteng kan itu. Apalagi kalau Mas Ganjar itu dari dulu sampai sekarang gubernur 2 periode itu kan juga karena PDI Perjuangan. Gitu. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana supaya ya kalau tadi ada kekhawatiran istilah banteng versus celeng ini mengancam atau mengganggu konsolidasi di PDI Jawa Tengah. Saya rasa enggak, Mbak. Karena ini kan bukan kejadian yang pertama. Dalam setiap momen elektoral itu pasti ada istilah banteng versus celeng itu pasti keluar itu. Dan justru malah itu semakin menyolidkan yang banteng ini tadi. Jadi kalau sekali banteng tetap banteng, Mas Baginda, singkat saja. Ya harapan kita seperti itu, Mbak. Harapan kita seperti itu. Harapannya juga seperti itu. Ini dinamika politik yang terus terjadi menjelang Pilpres 2024. Terima kasih Mas Baginda, terima kasih Mas Toto sudah berbagi pandangan terkait dengan isu atau polemik yang ada di PDI Perjuangan. Terima kasih.